Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afzal Aiman dengan NIM F1S1 22076 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan terkait materi mengembangkan solusi bisnis atau TI. Pada penjelasan materi ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengembangkan sistem bisnis. Kedua, mengimplementasikan sistem bisnis. Dan yang terakhir, studi kasus. Itulah bagian pertama, yaitu mengembangkan sistem bisnis. Pada bagian ini terdapat beberapa bagian lagi, yaitu pertama, mengembangkan sistem informasi, lalu memulai proses pengembangan sistem, dan yang terakhir, pengembangan pemakai akhir. Pertama, mengembangkan sistem informasi. Beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan sistem informasi adalah pertama, melakukan pendekatan sistem. Dan yang kedua, mengetahui siklus pengembangan sistem. Dan yang terakhir, melakukan pembuatan prototipe. Pertama-tama, apa itu pendekatan sistem? Pendekatan sistem atau sistem approach digunakan untuk menyelesaikan masalah menggunakan orientasi sistem untuk merumuskan masalah dan peluang, serta mengembangkan solusi. Lalu, selain sistem approach, juga ada yang disebut sebagai system thinking atau pemikiran sistem, yaitu digunakan untuk memahami masalah dan peluang yang ada. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah pendekatan sistem. Yang pertama, kenali dan merumuskan masalah atau peluang dengan menggunakan pemikiran sistem atau sistem thinking. Lalu yang kedua, kembangkan dan evaluasi alternatif solusi sistem. 3, pilih solusi sistem yang memenuhi persyaratan kita. Yang keempat, desain solusi sistem yang telah kita pilih berdasarkan persyaratan yang telah kita penuhi. Yang terakhir, implementasikan hal-hal tersebut dan evaluasi kesuksesan sistem yang telah kita desain. Selanjutnya ada yang disebut sebagai disiplin pemikiran sistem, yaitu pertama, melihat hubungan internal antar sistem ketimbang mata rantai sebab akibat ketika sesuatu terjadi. Lalu yang kedua, melihat proses perubahan antar sistem ketimbang memisahkan perubahan-perubahan yang ada ketika terjadi. Selanjutnya, siklus pengembangan sistem, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita ingin mengembangkan suatu sistem. Yang pertama, kita harus menginvestigasi sistem jenis apa yang akan kita buat atau kita desain. Selanjutnya, kita menganalisis data-data apa saja dan juga variabel apa saja yang akan dibutuhkan oleh sistem kita nantinya. Lalu selanjutnya, kita akan mendesain sistem tersebut berdasarkan data-data yang telah kita kumpulkan. Lalu, desain tersebut kita implementasikan ke dalam sebuah bentuk sistem utuh, dan terakhir kita pelihara sistem tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lalu, yang terakhir pada bagian 1 adalah pembuatan prototipe. Pertama, kita akan mengidentifikasi kebutuhan bisnis pemakai akhir, atau bisa kita sebut sebagai mengidentifikasi kebutuhan dari pemakai akhir atau pengguna sistem yang harus kita masukkan ke dalam sistem kita nantinya. Lalu kita kembangkan prototipe sistem tersebut. Lalu setelahnya kita akan melakukan beberapa revisi prototipe agar dapat memenuhi kebutuhan pemakai akhir sepenuhnya. Dan yang terakhir, prototipe tersebut akan kita gunakan dan kita pelihara sebagai sistem bisnis. Lalu selanjutnya ada memulai pengembangan sistem, yaitu terdiri dari studi kelayakan, analisis sistem, dan juga desain sistem. Pertama, studi kelayakan. Studi kelayakan adalah sebuah uji coba yang dilakukan untuk mencoba sebuah sistem sebelum dipublikasikan. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam studi kelayakan. Yang pertama ada studi kelayakan organisasional, yang kedua studi kelayakan ekonomi, 3 kelayakan teknis, dan 4 kelayakan operasional. Selain keempat studi tersebut, terdapat satu hal lagi yang perlu kita perhatikan dalam menguji coba sebuah sistem, yaitu kita harus bisa menganalisis biaya dan manfaat dari sistem tersebut. Jika biaya dan manfaat dari sistem tersebut bisa dihitung, maka hal tersebut akan disebut sebagai berwujud atau tangible cost atau tangible benefit.
Dan jika hal-hal tersebut tidak bisa kita hitung, itu analisis biaya dan manfaatnya tidak bisa dihitung, maka disebut sebagai tak berwujud atau intangible cost dan intangible benefit. Terus selanjutnya analisis. Analisis sistem melibatkan studi yang rinci mengenai informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan pemakai akhir, aktivitas, sumber daya, dan produk dari satu atau lebih sistem informasi yang saat ini digunakan. Dan yang terakhir, kemampuan sistem informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna layanan sistem yang ada. Selanjutnya, analisis sistem dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pertama, analisis organisasional, kedua, analisis sistem yang telah ada, dan terakhir, analisis persyaratan fungsional. Lalu, selanjutnya kita akan melakukan desain sistem. Ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan dalam mendesain sebuah sistem. Yang pertama, kita mendesain pemakai interface, yaitu mendesain bentuk, layar, dialog, dan berbagai tampilan yang ada di sistem kita nantinya. Lalu yang kedua, mendesain data, yaitu struktur elemen data apa saja yang nanti akan digunakan dalam sistem tersebut. Dan yang terakhir, kita akan mendesain proses, yaitu desain program dan sistem yang akan dijalankan dalam sistem kita nantinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengembangan pemakai akhir, yaitu akan berfokus pada fokus aktivitas sistem informasi dan pengembangan pemakai akhir. Fokus aktivitas sistem informasi yang perlu kita perhatikan di sini ada input, yaitu apa saja dan dalam bentuk apa saja data kita tersedia dalam sistem kita nantinya. Lalu ada pemrosesan, yaitu bagaimana agar sistem kita dapat menghasilkan output yang sama dengan input yang menghasilkan output yang sama yang diinginkan oleh input yang kita jalankan. Lalu ada output, yaitu bentuk akhir dari data yang disajikan. Lalu ada penyimpanan, yaitu di mana data-data akan disimpan dari sistem yang digunakan. Dan yang terakhir adalah pengendalian, yaitu bagaimana agar tidak terjadi kerusakan atau kehilangan data dari sistem yang telah kita jalankan. Lalu terakhir ada melakukan pengembangan pemakai akhir, yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah cari alat yang masuk akal. Di sini maksudnya cari alat yang tidak melebihi budget dan juga sesuai dengan skill kita. Lalu yang kedua, pacu kreativitas, yaitu kita harus menggunakan kreativitas sebanyak mungkin untuk mendesain sebuah sistem agar cocok dengan pemakai akhir. Yang ketiga, tentukan beberapa batasan, yaitu menentukan batasan-batasan apa saja yang akan diberikan dalam sistem kita. Lalu memberi tanggung jawab pada manajer, dan yang terakhir, buat para pemakai merasa nyaman. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu memulai proses pengembangan sistem. Hal ini terdiri dari implementasi, mengimplementasikan sistem baru, evaluasi hardware, software, dan juga layanan, aktivitas implementasi lainnya, dan juga mengelola perubahan organisasional. Implementasi, yaitu sebuah sistem informasi yang telah selesai dibuat, harus diimplementasikan ke dalam sistem kerja agar dapat dipelihara supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, implementasi sistem baru, hal-hal yang perlu kita implementasikan ketika ingin menggunakan sistem baru. Yang pertama kita harus membeli hardware, software, dan juga layanan dari sistem baru yang akan kita gunakan. Lalu kita memodifikasi atau mengembangkan software yang telah ada. Selanjutnya kita konversi data dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Dan yang terakhir kita melakukan pelatihan pemakai akhir, yaitu melatih para pengguna sistem baru yang telah kita jalankan. Selanjutnya ada evaluasi hardware, software, dan juga layanan. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam setiap bidangnya. Pada bagian hardware ada 10 jenis faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kinerja hardware, biayanya. Ketiga, keandalan hardware. Keempat, kompatibilitas. Kelima, teknologi. 6, ergonomi. 7, konektivitas. 8, keluasan. 9, software, dan yang terakhir dukungan. Lalu pada bagian software terdapat 8 faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, kualitas.
kedua efisiensi, 3 fleksibilitas, 4 keamanan, 5 konektivitas, 6 pemeliharaan, 7 dokumentasi, dan terakhir hardware. Dan pada evaluasi layanan terdapat 10 faktor, yaitu kinerja, pemeliharaan sistem, pemeliharaan data, konversi, pelatihan, 6 cadangan data, 7 kemampuan akses, 8 posisi bisnis, 9 hardware, dan yang terakhir software. Pada sini ada aktivitas implementasi lainnya, seperti pengajuan sistem baru, konversi data, pengembangan dokumentasi pemakai, pelatihan pemakai sistem baru, metode konversi, dan juga pemeliharaan sistem informasi. Lalu yang terakhir, mengelola perubahan organisasional. Sebuah strategi bisnis atau TI yang baru diimplementasikan memerlukan pengelolaan terhadap struktural organisasi, penugasan karyawan, dan juga hubungan di antara pemilik kepentingan yang muncul dari penyebaran sistem informasi bisnis yang baru. Lalu kita masuk ke bagian terakhir, yaitu studi kasus. Di sini saya akan mengambil contoh dari kasus Blue Cross, AT&T Wireless, dan City Street yang berhubungan dengan tantangan pengembangan sistem web swalayan. Sebelumnya, apa itu web swalayan? Web swalayan merupakan sebuah web yang digunakan sebagai sarana menawarkan bantuan layanan jasa ataupun barang yang menggunakan cara kerja online, seperti namanya saja menggunakan web atau website. Di sini contohnya adalah sebuah situs Blue Cross Blue Shield yang menggunakan web sebagai sarana penyedia bantuan layanan kesehatan, seperti membuat janji temu dokter, konsultasi resep obat dengan apoteker dan dokter, hingga menyediakan beberapa paket layanan kesehatan untuk para pengguna situs web tersebut. Lalu, apa saja permasalahan yang terjadi dalam pengembangan web swalayan? Yang pertama adalah pelayanan web yang buruk, dan yang kedua sistem web yang rumit sehingga membuat pemakai akhir mengalami kesulitan dalam mengakses web. Oke, untuk membahasnya, pertama, pelayanan web yang buruk akan membuat pemakai web memberikan dampak besar bagi perusahaan. Buruknya layanan web akan membuat pemakai akhir terpaksa menghubungi help center atau call center, bahkan mungkin bagi pemakai akhir untuk pindah ke web pesaing kita. Untuk menangani hal tersebut, sebaiknya sistem web kita dibuat semudah mungkin digunakan oleh orang-orang awam, sehingga para pemakai tak perlu membutuhkan banyak usaha untuk dapat mempelajari atau mengetahui cara menggunakan web kita tersebut. Lalu mengenai sistem web yang rumit, untuk menanganinya kita diperlukan perubahan pada sistem dimulai dari desain, fitur, hingga proses layanan. Jadi mau tak mau untuk menangani hal tersebut, kita harus membuat sebuah sistem baru yang lebih simple dan bisa digunakan oleh orang lainnya, baik itu orang awam maupun orang yang telah terbiasa menggunakan web tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari studi kasus tersebut ialah untuk menyediakan sebuah layanan web swalayan yang baik, diperlukan analisis secara matang mengenai segala aspek yang dibutuhkan dalam penggunaan web, seperti desain yang simple dan mudah digunakan, informasi yang lengkap mengenai terkait layanan yang ada, dan juga kelengkapan data, dan juga hal-hal lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.